Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama yang berjudul Konsep dan Hakikat Ibadah. Ibadah Ghairu Mahdhah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jili Agustino, NIM G211190019. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam kehidupan, manusia yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang akan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan ridhonya. Ketika seorang hamba menjalankan ibadah, maka Allah akan mengetahui niat seseorang yang menjalankannya, yaitu niat karena ikhlas atau hanya untuk riya. Ibadah secara umum memberikan pemahaman bahwa ibadah merupakan wujud penghambaan diri seseorang makhluk kepada Sang Khalik. Penghambaan ini didasari dengan rasa syukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang manusia dapat menikmati segala hal yang telah dianugerahkan, namun manusia lupa akan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat atau anugerahnya kepadanya. Di dalam Islam, ibadah harus berpedoman dengan syariat-syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang A. Pengertian ibadah dan hakikat ibadah. B. Apa pengertian ibadah ghairu mahdhah. C. Prinsip dalam ibadah ghairu mahdhah. Yang A. Pengertian ibadah dan hakikat ibadah. Ibadah secara etimologis merupakan bentuk masdar dari kata-kata abada yang tersusun dari huruf ain, ba, dan dal. Arti dari kata tersebut mempunyai dua makna pokok yang tampak bertentangan atau bertolak belakang. Pertama, mengandung pengertian lin wa zul, yakni kelemahan dan kerendahan. Kedua, mengandung pengertian siddat wa khilaz, yakni kekerasan dan kekasaran. Guru besar tafsir UIN Alauddin ini dalam bukunya Jalan Lurus Menuju Hati Sejahtera menjelaskan bahwa kata ibadah mengandung kemujmalan dan kemudahan. Terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hakikat. Dalam syariat Islam, ibadah mempunyai dua unsur, yaitu ketundukan dan kecintaan yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur yang tertinggi adalah ketundukan, sedangkan kecintaan merupakan implementasi dari ibadah tersebut. Selain itu, ibadah juga mengandung unsur kehinaan, yaitu kehinaan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melihat hakikat dan pengertiannya, Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Yang ke B, pengertian ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang cara pelaksanaannya dapat direkayasa oleh manusia. Artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Misalnya, perintah melaksanakan perdagangan dengan cara yang halal dan bersih, larangan melakukan perdagangan yang garar, mengandung unsur penipuan, dan sebagainya. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru dalam ibadah ghairu mahdhah diperbolehkan. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya dapat ditentukan oleh akal atau logika.
Sehingga jika menurut logika sehat itu buruk, maka tidak boleh dilaksanakan. Azasnya selama itu bermanfaat maka boleh dilakukan. Dalam ibadah ini berlaku kaidah usul fikih yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-aslu fil asya'il ibahati hatta yadullad dalilu allat taqrim. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contoh-contoh ibadah ghairul madhah antara lain masalah-masalah furu' seperti sholat subuh dengan qunut atau tidak, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Ibadah ghairul madhah yakni sikap gerak-gerik, tingkah laku, dan perbuatan yang mempunyai 3 tanda, yaitu 1. Niat yang ikhlas sebagai titik tolak. 2. Keridhaan Allah sebagai titik tujuan. 3. Amal soleh sebagai garis amal. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4, yaitu keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Karenanya dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya segala hal yang tidak dikerjakan Rasul bid'ah, maka bid'ahnya disebut bid'ah hasanah. Sedangkan dalam ibadah mahdoh disebut bid'ah dhalalah. Yang ketiga, bersifat rasional. Ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, buruk, merugikan, dan madarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu boleh dilakukan. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ibadah yang diwajibkan kepada setiap hamba memiliki fungsi dan tujuan yang sangat signifikan, di mana ibadah adalah ubudiyah, mengabdi diri, karena ibadah tersebut berkait dengan kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepadanya. Setiap muslim yang mengabdikan dirinya kepada Allah semata, maka pada gilirannya ia akan mencapai derajat takwa, dan derajat takwa ini merupakan tujuan akhir dari ibadah sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.